Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada VT kali ini, izinkan saya berbagi, menunjukkan pada rekan-rekan semuanya apa saja isi QR code ya pada buku kerja e-purchasing pada edisi kedua. Sebagaimana diketahui rekan-rekan saya, pada beberapa minggu yang lalu saya merilis buku baru yang merupakan upgrading dari buku kerja e-purchasing pertama. Sekarang muncullah yang warna putih hitam, buku kerja e-purchasing edisi kedua, di mana buku kerja e-purchasing ini merupakan upgrade dan banyak sekali pengembangan-pengembangan yang kita lakukan. Penekanan salah satu yang baru di sini adalah penajaman pada strategi 7 langkah strategi e-purchasing pada pekerjaan konstruksi e-purchasing. Di mana rekan-rekan semuanya, inilah garis besar buku kerja e-purchasing. Pada edisi pertama, kita sudah banyak mengulas mengenai 7 langkah penerapan e-purchasing barang dan jasa lainnya, yang diawali dari identifikasi kebutuhan, analisis pasar berbasis merek, kemudian pemaketannya, kemudian difilter melalui penetapan penyedia, kemudian dituangkan ke dalam spek e-purchasing sebelum akhirnya ditransaksikan, entah itu sebagai dengan metode negosiasi atau mini kompetisi, yang kemudian dikedankan kontraknya dan serah terima hasil pekerjaan. Nah, pada edisi kedua ini kita tajamkan pada bagian pekerjaan konstruksinya, di mana metodologinya sedikit berbeda dengan yang barang dan jasa lainnya, karena memang karakteristiknya memang berbeda untuk yang konstruksi. Nah, inilah rekan-rekan semuanya di mana kita menerapkan konsep 7 langkah penerapan e-purchasing pekerjaan konstruksi yang diawali dari identifikasi pemaketan, etalase, kemudian dibuatlah konsultan perancangan yang menghasilkan produk jasa konstruksi yang sudah lengkap dengan bahan bangunannya apa, peralatan konstruksinya apa yang dipakai, metodologinya bagaimana, prosesnya bagaimana, ya, personal manajerialnya apa, ya dibuat oleh konsultan perancangan, kemudian gambarnya seperti bagaimana, layoutnya bagaimana, memanjang melintang lokasi, kemudian dokumen RKK, lengkap sebagaimana biasa kita melakukan dengan tender, dengan pengadangan langsung juga seperti itu, lengkap. Dari sinilah barulah kita mencari kondisi ketersediaannya di katalog, sehingga konsultan perancangan menyusun dokumen eh, perancangan konstruksi ini adalah juga berdasarkan ketersediaannya di katalog, entah itu berupa milestone-milestone konstruksi atau berupa produk. Nah, pada buku kerja e-purchasing edisi 2 ini kita mengenalkan strategi strategi e-purchasing pekerjaan konstruksi berbasis produk, seperti halnya kalau misalkan eh, seperti yang dilakukan oleh Pinhome. Nah, seperti ini. Ya, Anda bayangkan kalau ini adalah suatu proyek pemerintah gitu ya, yang dilakukan. Oke, kita lanjutkan ya. Sebagaimana seperti kayak Pinhome jualan seperti ini ya. Kita bayangkan ini adalah katalog LKPP. Bayangan saya adalah kalau konstruksi itu ya sebenarnya ya seperti kalau marketplace-nya rumah ya, seperti misalkan ini. Ini ada bentuk rumah yang seperti ini yang dijual oleh Citra Grand Cibubur nih. Nah, harganya 871 sampai 6. Kalau kita klik, kemudian kita transaksi, di sini sudah lengkap semuanya. Dan bangunannya lengkap dijelaskan di sini, ya gambarnya ada gitu. Walaupun kita klik ini belum ada bangunannya gitu. Jadi artinya adalah beli produk jadi, beli produk yang nantinya akan dibangun, yang nantinya sekali lagi akan dibangun. Inilah contoh best practice-nya, itulah yang konsep inilah. Ya bukan mengklik milestone-milestone, pekerjaan dinding, pekerjaan pondasi, pekerjaan atap, yang gambarnya belum ada. Seperti itu. Ini sangat-sangat konyol menurut saya, sehingga inilah perlu dibuang strategi yang berbeda, yang memang best practice-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini
Kemudian barulah kita cari ketersediaan, kita tetapkan spek yang merupakan finalisasi yang sudah ada. Link-link katalog yang ada di sini, kemudian kita negosiasikan pemilih kompetisi, dan kemudian kita kendalikan dan kontrak. Nah, rekan-rekan semuanya, pada video ini, izinkan saya menyampaikan apa yang ada di dalam QR Code. Jadi buku itu ada QR Code-nya yang bisa Anda download, ya, hanya oleh pembeli buku. Apa aja yang di situ? Di sini, Bapak Ibu, rekan-rekan, edisi kedua jauh lebih banyak daripada edisi pertama. Lihat, edisi pertama isinya cuma ini. Nah, ya, edisi pertama isinya ini. Lihat edisi dua. Loh, dan ini pun filenya sudah saya upgrade, rekan-rekan semuanya. Apa aja di situ? Ada checklist kelengkapan dokumen, ya. Kemudian ada surat pengantar, ya, dari BPK ke Pejabat Pengadaan. Kemudian ada formulir identifikasi kebutuhan, ya, yang sudah menggunakan konsep 9 langkah. Kemudian ada formulir identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi yang kita bedakan, ya. Jadi satu A, satu B ini beda nih, ya. Formulir identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi dengan satu C-nya khusus untuk pekerjaan konstruksi kita sisipkan lagi yang namanya formulir rekap proyek pekerjaan konstruksi berdasarkan identifikasi kebutuhan yang format 1B. Nah, seperti ini contohnya, ya. Kemudian ada formulir nomor 2, formulir analis pasar berbasis merek. Mana ini adalah formulir untuk membandingkan antar merek, ya. Kemudian ini ada versi keduanya. Ini ada beberapa versi, ya. Ya, ini bisa menjadi pilihan-pilihan strategi, ya. Ini versinya ada versi lagi, ada 3 versi, ya. Di dalam ini yang Anda bisa gunakan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Nggak melakukan pun juga nggak salah. Jangan dibawa-bawa ke unsur. Malah ini konteksnya adalah konteks strategi untuk memperkuat pengambilan keputusan kita memilih merek apa, kemudian juga memilih penyedia yang mana yang mau kita beli. Nah ini, ya, kemudian ada formulir pemaketannya, kemudian dokumen penetapan penyedia e-purchasing untuk barang jasa lainnya. 4B ini adalah dokumen penetapan penyedia e-purchasing untuk yang pekerjaan konstruksi. 5A ini adalah spesifikasi teknis, ya, format spek teknya yang untuk barang, ya. Ya ini, ya, khusus untuk apa namanya, barang, ya. Kemudian ini adalah ada versi yang lain lagi, tapi hampir mirip, ya. Jadi saya hanya membedakan di sini spek jumlahnya saya taruh di bagian atas, itu lebih enak lihatnya. Saya suka lihat yang pakai yang ini, ya, file yang ini kalau bikin spek konstruksi. Ya, ini sudah dilengkapi spek jumlahnya, ya, terus masuk link katalognya. Kemudian ini spek untuk pekerjaan konstruksi, ya, ini sudah dilengkapi dengan entah itu berupa milestone atau berupa langsung produk jadi seperti tadi, ya, misalkan rumah gitu, ya, bangunan gitu, ya, enggak dengan link katalognya. Kemudian juga di sini daftar file, kemudian beberapa prompt AI yang bisa membantu. Nah, yang keren lagi di sini ada nomor 6 nih. Folder nomor 6 ini saya lengkapi rekan-rekan semuanya dengan berbagai macam instrumen-instrumen yang digunakan untuk pengendalian kontrak. Ini format surat pesanan yang sudah saya modifikasi, baik untuk barang dan untuk jasa, termasuk jasa konstruksi, pakai yang format 1B. Ya. Kemudian ada form 2 ini konteksnya adalah sekali lagi strategi berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ya. Ini penting, ya, jangan sampai nanti kita kontrak-kontrak aja gitu Bapak Ibu, rekan-rekan ternyata semuanya tidak siap gitu, ya, gitu Bapak Ibu, ya. Kemudian ini digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan kontrak laporan kemajuan berkala. Kemudian ketika ada terjadi sesuatu gunakanlah form 4 berita acara penetapan kejadian berkontrak. Ketika memberikan kesempatan gunakanlah form 5. Ketika memberikan surat peringatan gunakanlah form 6. Ketika akan menggantikan penghentian kontrak karena kahar gunakanlah form 7. Ketika melakukan pemutusan kontrak gunakanlah form 8. Ketika nah ini form 9, 9A, B, C ini, ya, rekan-rekan semuanya. Ini saya sisipkan yang namanya laporan pengendalian kontrak berbasis kinerja, performance based contract untuk pekerjaan konstruksi. Ya, ini keren nih Bapak Ibu. Ya, bisa Anda gunakan sebagai instrumen pengendalian kontrak. Kemudian yang B ini untuk barang. Iya, 9B. Ya, performance based contract karena ini yang menjadi hal yang baru nanti di Perpres. Jadi ini buku ini sudah mempersiapkan diri. Kemudian 9C adalah untuk jasa lainnya yang sifatnya pemeliharaan. Pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan, ya, saya kira banyak di pemerintahan, ya. Karena bisa gunakan form 9C ini sebagai instrumen pengendalian kontrak. 9D adalah
model supply by owner, dokumen supply by owner. Ketika nanti ini untuk siap-siap rekan-rekan semuanya di Perpres yang baru yang akan dirilis ada namanya supply by owner. Nah, ini instrumen model dokumennya kita bikinkan di sini. Cukup banyak dokumen-dokumen ini yang sudah kita buat. Nah, silahkan di apa namanya urut-urutannya dipelajari di sini, digunakan di sini. Kemudian ketika ada addendum kontrak surat pesanan, gunakanlah form 10. Ketika melakukan pemeriksaan tim MPK dengan penyedia, silakan form 11. Ketika melakukan uji komisioning, nah ini form-formnya bisa digunakan, bisa dikembangkan sendiri. Ketika melakukan eh, pembayaran termin, form 12, form 13 untuk BST, form 14 untuk. Kemudian juga ada di sini rekan-rekan semuanya checklist kelengkapan dokumen. Kemudian juga ada folder isian contoh isian formulir. Nah, ini dia ya. Saya tidak mau bagi sembarangan kalau ini ya menghargai pembeli buku ya rekan-rekan semuanya. Ini banyak contoh isian formulir, contohnya KAK konsultan pengawas, KAK konsultan perancangan, spek konstruksi, contoh isian identifikasi kebutuhan untuk gedung kesehatan. Tuh, contohnya ada di situ tuh. Contoh isian formulir identifikasi kebutuhan untuk gedung pendidikan, tuh contohnya ada di situ. Contoh isian formulir identifikasi kebutuhan untuk bikin IPAL, tuh. Untuk bikin jalan, tuh ada di sini. Ada untuk bikin comment center, tuh. Ada isiannya tuh, contohnya tuh. Ada untuk proyek bikin perumahan, bikin perumahan-perumahan MBR misalnya. Nah, di sini. Ada kalau misalnya bikin taman-taman tuh ya, taman pendidikan saya contohkan di sini. Ya, di sini ada contoh analisis pasar berbasis merek untuk pengadaan printer tuh ya contohnya di sini. Juga contoh analisis pasar berbasis merek untuk proyektor tuh contohnya di sini ya. Keren saya kira ya. Di sini juga ada critical capture of e-purchasing. Di sini berbagai macam eh, slide-slide gambar seperti ini ya kita tuangkan di sini-sini bisa Anda gunakan. Di sini juga saya tambahkan ini bonus track berbagai macam paper-paper gratis yang sebenarnya sudah saya bagikan secara nasional ya. Cuma sebenarnya kalau nggak dalam berupa begini juga nggak di anu ya Bapak Ibu ya. Ini insya Allah sangat bermanfaat Bapak Ibu ya paper-paper ini bisa Anda kembangkan sendiri. Kemudian juga di sini ada di dalam QR code buku kerja ibu saya dua ada KAK konsultan ya KAK konsultan. Nah, kemudian juga ada penaran SOP bagi yang membutuhkan jasa penjelasan SOP. Ada di sini peraturan-peraturan terkait dengan e-purchasing. Nah, ini saya masukkan di sini. Ada kumpulan prompt AI, Artificial Intelligence, yang bisa Anda gunakan ketika akan melakukan penyusunan dokumen. Ya, contohnya ini ya, template prompt yang saya bagikan pada Anda. Itu. Nah, di sini juga ada user guide-nya e-purchasing. Itu rekan-rekan semuanya, saya kira hampir 2 kali lipat ya dibandingkan ini adalah edisi pertama seperti ini, edisi kedua lihat dan file-filenya saya upgrade. Jadi Anda mestinya layak wajib beli buku kerja e-purchasing. Dapatkan di buku kerja e-purchasing di berbagai media sosial, insya Allah bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dalam menjalankan konsep 7 langkah penerapan e-purchasing, baik untuk barang jasa lainnya dan juga untuk pekerjaan konstruksi. Sukses, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan teruslah berinovasi.